Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan untuk diri saya sendiri. Jujur saya katakan, saya sebenarnya malu dengan diri saya sendiri dan minder dengan diri saya sendiri kalau seandainya fokus diskusi kita pada hari ini berhubungan dengan eksistensi masing-masing kita atau apa yang kita perbuat dalam kerangka memekarkan kabupaten kita ini. Nah, kenapa saya minder dan malu dengan diri saya sendiri? Karena jujur pada saat itu mungkin proses pemekaran yang terakhir yang membuahkan hasil itu mungkin yang agak gencar itu putarannya mungkin sekitar 96 ke atas lah. Kalau 96 ke atas itu posisi saya secara pribadi itu masih kuliah. Sampai 99 saya baru meninggalkan bangku kuliah. Jadi dengan posisi saya yang pada saat itu tidak mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk lebih mengimplementasikan keinginan saya akan cita-cita besar kita bersama agar supaya Kabupaten Bengkulu Utara itu mekar, dan pemekaran itu salah satunya adalah kabupaten kita Muko-Muko yang tercinta ini. Untuk itu saya mohon maaf dan jujur saya tidak terlalu berbuat banyak pada saat itu, tetapi bukan persoalan komitmen tapi adalah persoalan ruang dan waktu. Terlepas dari itu, saya memahami bahasanya mekarnya kabupaten kita ini adalah berdasarkan sumbangsi pemikiran dan pengorbanan kita semua. Saya yakin semua masyarakat Kabupaten Muko-Muko pada saat itu mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama dan berkorban semua untuk memekarkan kabupaten kita. Secara formal perjuangan itu dibentuk melalui kepanitiaan. Ada katakanlah panitia pemekaran untuk tingkat waktu itu adalah kecamatan Muko-Muko Utara. Ada lagi organisasi yang kita bentuk untuk perkumpulan dari senior-senior kita, tokoh-tokoh kita yang berada di Bengkulu Utara. Ada juga yang berada di Provinsi Bengkulu, bahkan ada juga yang dari Jakarta. Ini adalah struktur yang melegalkan secara formal atas usaha-usaha yang ingin kita lakukan. Nah, kalau seandainya struktur yang formal ini kita diskusikan, ada ketakutan saya, takut nanti kita mengabaikan setetes keringat yang diberikan oleh lapisan masyarakat kabupaten kita yang paling bawah. Karena saya tahu persis pada saat itu semua masyarakat kita bahu-membahu dalam kerangka membakar kabupaten ini. Nah, jadi menurut saya kalau kita bicara prosesnya, kalau boleh saya menawarkan suatu pemahaman, cukup kita memahami bahwasanya kabupaten ini lahir dari jerih payah, dari tetesan keringat, dari semua upaya dan doa masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Cukup di situ saja. Dan itu tadi di paripurna kami sampaikan, masa Kabupaten Muko-Muko ini lahir tidak dengan sendirinya. Kabupaten Muko-Muko ini lahir dengan tetesan keringat, dengan usaha, doa, upaya seluruh masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Dari air gegas sampai ke perbatasan Sungai Seri. Dan mohon ini saya mohon betul, mohon jangan kita persoalkan posisi ibu kota. Karena kita sekarang posisi kita alhamdulillah kita sudah bersatu dengan baik, silaturahmi kita sudah bagus, kebersamaan kita jangan lagi kita usik yang itu. Saya takut nanti agak lari substansinya. Jadi kalau boleh saya mereview sejarah ini, cukup kita menggarisbawahi seperti yang saya katakan, ini lahir atas usaha, upaya, jerih payah dan tetesan keringat semua masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Tidak usah kita rinci si A itu besar, si B itu besar, enggak. Karena saya yakin apa? Saya yakin pada saat itu adalah semua ketulusan yang mendasari, bukan yang lain, tidak. Semua ketulusan. Semua kita tulus membangun, memekarkan Bengkulu Utara menjadi kabupaten, dan itu adalah Kabupaten Muko-Muko.
Nah, oleh karena kita melahirkan kabupaten ini dengan jerih payah dan tetesan keringat seluruh masyarakat Kabupaten Mokomokow, mari ke depannya melalui momentum hari jadi ke-17 ini, mari kita sama-sama merefleksi untuk lebih bisa memainkan peran yang besar semua komponen masyarakat Kabupaten Mokomokow ini agar supaya Mokomokow ini betul maju. Nah, jujur kami dari lembaga DPRD Kabupaten Mokomokow mungkin masih banyak kekurangan kami dalam kerangka menyerap aspirasi dan nilai-nilai yang diinginkan oleh senior-senior saya, senior-senior kami, tokoh-tokoh yang pendahului kami dulu terhadap niat memekarkan Kabupaten Mokomokow. Dan kami secara kelembagaan siap membuka diri untuk selalu menerima sumbang saran, kritik dari senior-senior dan tokoh-tokoh agar supaya kabupaten ini betul-betul berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Silakan kalau ke tempat kami mau disampaikan secara langsung, secara tulis, nggak ada masalah, kami siap menerima, karena itulah yang kami harapkan agar supaya apa yang kami lakukan tidak keluar dari rel. Terakhir, dan mohon maaf kalau bisa tidak perlu kita sikapi, hanya katakanlah sedikit penyampaian saja dari saya. Saya tahu kiprah Kanda dan senior saya adalah Kanda Hendra Cipta, dan saya pun secara pribadi banyak belajar dari beliau, banyak belajar ketulusan dari beliau, banyak belajar karakter dari beliau. Zaman saya kuliah, beliau ini sering teman diskusi saya sampai jam 2, jam 3 malam. Dan mohon maaf itu modalnya nih Pak Ion juga tahu, modalnya cuman spor mie aja, mie goreng aja modalnya. Tapi kami bisa bergadang sampai jam 2, jam 3, dan saya betul-betul banyak terinspirasi dari beliau. Jadi kalau bicara komitmen, saya yakin betul beliau punya komitmen yang cukup tinggi dalam rangka membangun Kabupaten Mokomokow ini. Namun kalau kita bicara penghargaan, dan itu yang beliau klarifikasi tadi, bukan penghargaan yang beliau maksud sesungguhnya, tapi adalah nilainya yang beliau maksud. Itu kan tergantung perspektif kita. Kalau dalam perspektif skalanya kecil, pemerintah daerah selama ini sudah ada juga membuat sesuatu yang itu bisa dinilai dalam bentuk suatu apresiasi terhadap kinerja, terhadap upaya, terhadap perjuangan senior-senior kita. Ada, bukan tidak ada, tapi tidak perlu kita reject, tapi ada dalam bentuk perspektif yang kecil. Tapi dalam bentuk perspektif nilai-nilai, nah ini jujur kami membuka diri untuk itu. Mohon nanti ke depannya sambangi kami, sampaikan kami kira-kira apa yang harus kami lakukan. Saya pikir itu dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.